persis yang dapat ia pahami. "Wahai manusia," kata ular itu, "aku adalah penunggu tanah ini sejak ratusan tahun lalu. Tempat yang kini menjadi bagian dari masjid kalian dulunya adalah rumahku. Aku tidak terima tempat tinggalku diambil begitu saja." Ustadz Rory terdiam sejenak, mencerna informasi mengejutkan ini. "Jadi, engkau adalah jin yang mengambil wujud ular?" "Benar," jawab ular itu. "Dan aku akan terus mengganggu warga jika masjid ini tidak dirobohkan dan tanahku dikembalikan." Mendengar ancaman itu, Ustadz Rory tidak gentar. Dengan bijaksana, ia berkata, "Wahai saudaraku dari alam lain, bukankah kita sama-sama makhluk Allah? Masjid ini adalah tempat untuk beribadah kepadanya. Tidakkah lebih baik jika kita berdamai dan sama-sama memuliakan Allah?" Ular itu terdiam, tampak memikirkan kata-kata Ustadz Rory. Namun, sebelum percakapan itu berlanjut, fajar mulai menyingsing dan ular itu menghilang. Sejak malam itu, ular siluman terus muncul di masjid, mencoba menakut-nakuti jamaah. Namun, setiap kali ia hendak menyerang, tubuhnya mendadak lemas tak berdaya. Para jamaah yang ketakutan awalnya, kini mulai berani mengusir ular itu dengan mudah, menyeretnya keluar masjid. Ustadz Rory akhirnya memahami apa yang terjadi. "Saudara-saudaraku," ia menjelaskan kepada warga, "ular ini adalah jin yang marah karena tempat tinggalnya kini menjadi bagian dari masjid. Namun, berkat doa dan keikhlasan kita dalam beribadah, Allah melindungi kita. Itulah mengapa ular itu selalu lemas saat berada di dalam masjid." Meski demikian, gangguan ular siluman itu terus berlanjut. Setiap kali ia muncul, warga harus menghentikan aktivitas di masjid untuk mengusirnya. Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Suatu malam, Ustadz Rory kembali berhadapan dengan ular siluman itu. "Wahai saudaraku," ia berkata dengan lembut, "tidakkah kau lelah dengan permusuhan ini? Mari kita cari jalan keluar yang baik untuk kita semua." Ular itu mendesis, "Apa yang kau tawarkan, wahai manusia? Bagaimana jika kami memindahkanmu ke tempat yang lebih baik? Sebuah hutan yang lebih luas dan nyaman untukmu tinggal," tawar Ustadz Rory. Ular siluman itu terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran tersebut. "Baiklah," akhirnya ia menjawab, "aku setuju untuk dipindahkan. Tapi ingat, jika tempat baru itu tidak sesuai, aku akan kembali." Keesokan harinya, Ustadz Rory mengumpulkan warga dan menceritakan hasil pembicaraannya dengan ular siluman. Meski awalnya bingung dan tidak percaya, warga akhirnya setuju untuk membantu memindahkan ular itu ke hutan di kaki gunung tidak jauh dari desa mereka. Dengan bantuan beberapa tokoh agama dari desa tetangga, Ustadz Rory memimpin ritual pemindahan ular siluman. Mereka membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci, memohon perlindungan dan bimbingan Allah dalam proses ini. Pada hari yang ditentukan, ular siluman itu muncul untuk terakhir kalinya di halaman masjid. Kali ini, ia tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Dengan izin Allah, Ustadz Rory dan para tokoh agama berhasil memindahkan ular siluman itu ke hutan yang telah disiapkan. Setelah kepergian ular siluman, kedamaian kembali ke kampung Kemangi. Masjid Al-Ikhlas kembali ramai dengan jamaah yang khusyuk beribadah. Namun, kejadian ini meninggalkan pelajaran berharga bagi warga. "Saudara-saudaraku," Ustadz Rory berkata dalam khutbah Jumat pertama setelah kejadian itu, "mari kita ambil hikmah dari ujian yang Allah berikan. Pertama, kita harus selalu menghormati setiap makhluk ciptaannya, bahkan yang berbeda alam dengan kita. Kedua, kekuatan doa dan keikhlasan dalam beribadah adalah pelindung terbaik kita. Dan yang terakhir, dengan kesabaran dan kebijaksanaan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya." Warga kampung Kemangi mengangguk setuju. Kejadian ular di masjid telah mengajarkan mereka tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan iman dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Sejak saat itu, Masjid Al-Ikhlas tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan kebijaksanaan bagi warga kampung Kemangi. Cerita tentang ular siluman dan cara Ustadz Rory mengatasinya menjadi kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengingatkan akan pentingnya hidup berdampingan dengan semua makhluk Allah dan kekuatan doa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.